Al-haditsu tsaminu wa tsamanuna an Masruqin. Ja'a rajulun ila Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Faqala inni taraktu bil masjidi rajulan yufassiru al-Qur'ana bi ra'yi yaqulu fi hadhil ayati yawma ta'tis samaa'u bi dukhanin mubin yaghshahum yawmal qiyamati dukhanun ya'khudhu bi anfasihim hatta yusibahum minhu kahiyati zukam. Hadis ke-88 dari Imam Masruq. Kata Imam Masruq, ada seorang laki-laki datang ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata laki-laki ini, saya tadi meninggalkan masjid, ada seorang laki-laki yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Artinya tidak punya sandaran, dia tidak punya kutipan sumber, hanya dari otaknya. Dia itu tentang ayat ini di hari di mana langit datang dengan membawa asap yang terang. Itu kata laki-laki ini bahwa asap ini meliputi mereka di hari kiamat. Ada asap yang menutupi mereka, dan asap itu mengambil nafas mereka, sehingga mereka itu dari asap itu mereka terkena seperti pilek, kata laki-laki ini, karena diliputi oleh asap itu sehingga mereka seperti merasa pilek. Faqala Abdullah, man alima ilman falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna min fiqhir rajuli ay yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Innama kana hadza li'anna Quraisyan lamma ista'sat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'a 'alaihim bi sanataini bi sinina ka sini Yusufa wa sabum qahdun wa juhdun hatta akalul idhama. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang berilmu, tahu akan ilmu, maka ya ilmu itu dia harus berpendapat dengan ilmunya itu. Orang yang tidak tahu, tidak berilmu, ia harus bilang wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Sebab di antara seseorang itu, tanda-tanda orang itu adalah faqih, ada orang yang faham, yang mengerti, ialah ketika dia ditanyakan sesuatu yang tidak tahu, dia bilang jawab Allahu a'lam. Itu termasuk kehebatan fikihnya seseorang, kalau menjawab Allahu a'lam untuk hal yang dia tidak tahu. Ayat itu sebenarnya ayat itu sebenarnya terjadinya atau sababun nuzulnya ialah orang-orang Quraisy itu ketika mereka sudah membangkang Rasulullah, tidak tunduk perintah Rasulullah SAW, oleh Rasulullah, orang Quraisy itu didoakan tidak baik, akan mudah-mudahan mendapatkan tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun di zaman Nabi Yusuf. Dan ampuh doa Rasulullah, ampuh sebab mereka dilanda oleh kelaparan, oleh paceklik dan kelelahan, kesengsaraan, sampai mereka makan tulang belulang, sudah tidak ada lagi yang mau dimakan, tulang pun mereka makan dari laparnya. Wa ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama'i fa yanzuru ma bainahu wa bain as-sama'i ka hayatid dukhani min al-juhdi. Fa anzalallah ta'ala fartaqib yawma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Fa'ata Rasulullah fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila ya Rasulullah istashqi Allah limudara fa innahum qad halaku. Wa ja'ala rajul
Sampai saat itu karena tahun paceklik ada seseorang yang menatap langit, kemudian dia melihat antara dia dan langit itu ada semacam asap, seperti melihat asap dari lelahnya, dari sengsaranya, dari kelaparannya dia. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Maka nantilah mereka, awasilah mereka di hari di mana langit datang dengan membawa asap yang terang, di mana asap ini menyelimuti manusia. Inilah azab yang perih. Kemudian Rasulullah SAW didatangi seseorang, dikatakan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, mohonlah hujan kepada Allah buat suku Mudhar. Sebab orang-orang Mudhar, suku Mudhar sudah benar-benar sengsara, sudah benar binasa, hampir mati kelaparan." Qala fada'a lahum fa anzalallahu alaihim azza wa jalla inna kashful azabi Dukhan 15 falamma asabahum arrufahiyatu adu fanazalat yawma nabadhul badhul kubra inna muntaqimun yawma badrin rawu Ahmadu. Kemudian kata Masruq ya, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kemudian Rasulullah mendoakan orang-orang Mudhar. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, inna kashful azabi, sesungguhnya kami hilangkan azab. Surat Dukhan 15. Setelah orang-orang Mudhar itu diberikan keadaan makmur, mewah, tidak sengsara lagi, tidak kelaparan lagi, mereka kambuh lagi, kembali menjadi durhaka lagi. Maka turunlah ayat ini di hari di mana kami, kata Allah, menabuk dengan satu tabukan yang terbesar. Sesungguhnya kami Tuhan yang memberi adab, memberi siksa. Di perang Badar ayat itu turunnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Al-haditsu tasi'u wa samanuna an Yazid ibn Abi Ubaidin qala ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah bin al-Aqwa'i radhiyallahu anhu faqultu ya Aba Muslim ma hadhihi ad-darbatu qala darbatun asabatni yawma Khaybar faqala an-nasu usiba Salamatu fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa nafasa fihi thalatha nafasatin famashtaqaituha hatta sa'ati rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-89 ialah riwayat dari sahabat Yazid bin Abi Ubaid. Kata sahabat Yazid, saya melihat ada bekas pukulan di betis sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Belum tentu ya, Yazid belum tentu sahabat ya, mungkin tabi'in. Saya melihat bekas ada pukulan di betis sahabat Salamah bin Aqwa. Lalu saya bilang, wahai Abu Salamah, ya Abu Salamah, ma hadhihi ad-darbah fi saqi ya Aba Muslim, ya wahai ayah Muslim, apa ini, bekas pukulan apa ini? Kemudian Salamah berkata, ini adalah pukulan yang mengena saya di waktu saya ikut perang Khaybar. Kemudian orang-orang pada membicarakan saya, itu Salamah terkena sabetan pedang mungkin, atau panah atau apa di betisnya. Kemudian saya datang ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meniup pukulan itu, di betis saya itu 3 kali tiupan disebul oleh Rasulullah. Setelah itu alhamdulillah saya tidak merasakan sakitnya pukulan itu lagi sampai sekarang, kata sahabat Salamah bin Aqwa. Al-hadits tasi'u tis'un an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala
inna imra'atan ja'at bibnin laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna bani bihi jununun wa innahu la ya'khudhuhu inda wada'ina wa 'asha'ina. Fasami'a famasaha Rasulullah sallam sadrahu wa da'a fasyaqqa syaqqatan akhraja min jawfihi mithlul jirwil aswadi yas'a rawahu Darimi. Hadis yang ke-90 ialah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya ada seorang perempuan itu dia datang membawa anak laki-lakinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang si perempuan ini, wahai Rasulullah, anak saya ini kena gila, kena penyakit gila Rasulullah. Dan kegilaan itu pasti menyerang putra saya itu ketika pagi dan sore. Setiap pagi dan sore gilanya dia kambuh. Kemudian Rasulullah SAW mengusap dada si anak laki-laki itu. Kemudian sambil berdoa Rasulullah. Nah setelah itu Rasulullah setelah berdoa, ternyata anak kecil ini muntah, satu muntahan. Dan dari perutnya keluar semacam anak anjing yang hitam lari-lari. Dari perutnya itu keluar seperti bentuknya itu seperti anak anjing hitam yang lari. Itu kehebatan Rasulullah sehingga anak itu tidak gila lagi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Al-hadits wal tis'una an Muhammad bin Hatib radhiyallahu anha an ummi Jamilin bintil Muhallil qalat tah min ardil habasyati hatta idza kunta minal madinati ala lailatin aw lailataini dabakhta li dabakhan fafani al-hadabu fakhrajtu adlubuhu fatanawaltul qidra fangqafat ala dhira'ik. Hadis yang ke-91 ialah dari sahabat Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu, dari ibunya yaitu Ummu Jamil bintul Muhallil atau Muhallal ya. Kata Ummu Jamil, kamu itu Muhammad ya. Kamu itu pernah pulang datang dari tanah Habasyah. Sehingga suatu saat ketika hampir sampai di Madinah, kira-kira perjalanan semalam atau 2 malam dari Madinah, kamu masakkan buat saya masakan apa ya, masak nasi atau jajan apa. Kemudian kayu bakarnya habis, kemudian saya keluar cari kayu bakar. Lalu saya itu tungku atau kendil itu saya terima dari kamu, ternyata kendil itu tumpah di tangan kamu, di lengan kamu, tangan sampai lengan kamu itu. Fataitu bika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah hadza Muhammad bin Hatibin fala fi fika wa masa ala rusika wa da'alaka wa ja'ala yadfilu ala yadayka yaqulu adhhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Qalat fama qumta min indihi hatta bari'at yadaka, rawahu Ahmad. Kemudian saya bawa kamu ke Nabi Muhammad SAW. Lalu saya bilang ke Rasulullah, saya tebus engkau dengan ibu dan ayah saya. Wahai Rasulullah, ini Muhammad bin Hatib putra saya. Ini ketumpahan air mendidih. Kemudian Rasulullah meniup di mulut kamu. Kemudian Rasulullah usap kepala kamu sambil mendoakan kamu. Kemudian Rasulullah meniup kedua tangan kamu dan sambil berkata, ya Tuhan manusia, hilangkanlah kengerian atau musibah yang di tangan ini Muhammad bin Hatib.
dan sembuhkanlah, sebab engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhan-Mu ya Allah. Kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Kemudian kata Ummu Jamil, ibunya Muhammad, kamu tidak berhendiri mau pergi dari Rasulullah, melainkan tanganmu sudah pulih kembali seperti semula. Jadi tidak ada bekas terbakar air itu.